Halo semuanya, perkenalkan saya Octaviania Ajung dengan NIM 21060700038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Rapid and Cost-Effective Detection of Perchlorat in Water Using Paper-Based Uncut Device. Penelitian ini dilakukan oleh Praven Kumar dan kawan-kawannya pada tahun 2023. Beberapa tahun belakangan ini, pasokan air bersih yang memadai telah menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan industri dan urbanisasi yang memiliki pengaruh paling negatif terhadap pasokan air. Polutan dari berbagai sumber dan perumahan mencemari badan air dan menjadi ancaman yang besar bagi kesehatan makhluk hidup. Salah satu polutan kimiawi yang paling berpengaruh adalah garam perklorat yang banyak ditemukan di lingkungan perairan akibat dari pengolahan limbah yang tidak teratur. Keharusan untuk mendeteksi perklorat muncul dari potensi dampak buruknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Metode yang saat ini untuk mendeteksi perklorat adalah kromatografi ion, spektroskopi, dan elektroforesis kapiler. Metode-metode ini memiliki keterbatasan seperti prosedur pra-pelakuan yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan terlatih, harganya yang mahal, prosedur yang rumit, dan tidak dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diperkenalkan perangkap lab on a chip berbasis mikrofluida yang menggunakan kertas untuk menjadi media reaksinya. Instrumen analisis berbasis kertas miniatur ini mudah dibuat dan hanya membutuhkan sampel dan reagen dalam jumlah yang kecil, sehingga secara signifikan mengurangi logistik dan biaya operasional. Sensor kertas ini beroperasi didasarkan pada analisis kolorimetri yang melibatkan deteksi analit dalam sampel dengan mengukur perubahan intensitas warna yang disebabkan oleh keberadaan analit. Dengan prinsip utama yaitu adanya pembentukan kompleks atau senyawa berwarna melalui reaksi analit dengan reaksi tertentu. Alat pencitraan dan analisis digital telah memungkinkan pengambilan data di tempat untuk identifikasi analit target dengan cepat, dan dalam hal ini analisis data dapat menggunakan smartphone. Komponen yang dibutuhkan dalam desain adalah lilin putih untuk dijadikan sebagai penghalang hidrofobik dan kertas saring Wetman nomor 1. Serta dalam analisis menggunakan natrium perklorat, natrium fluorida, kalium bromida, kalium natrium tatrat, natrium nitrat, metilen blue, komesis brilian biru, kertas saring Wetman nomor 1 yang dibeli dari Sigma Aldrich, air suling digunakan untuk menyiapkan larutan, dan ponsel cerdas yang digunakan untuk pengambilan gambar. Untuk tahapan desain dan fabrikasi dilakukan dengan stempel karet yang dirancang khusus dengan penahan plastiknya dengan berat total 52 gram, dibuat oleh toko lokal di Chennai, Tamil Nadu. Bantalan karet menyerap lilin cair yang kemudian dicetak pada substrat kertas dalam membentuk pola melingkar dengan diameter 14 mm dengan wilayah pendeteksian. Selanjutnya, substrat dengan pola yang dilapisi lilin ditempelkan di atas hot plate dan dipanaskan hingga 90 derajat selama 10 menit. Perlakuan panas menyebabkan lilin meleleh dan meresap ke dalam ketebalan kertas. Setelah itu, substrat dibiarkan dingin selama 10 menit sebelum disimpan di tempat yang bersih dan kering untuk percobaan. Dari gambar A, yang merupakan hasil pembahasan, gambar A menunjukkan uji kolorimetri yang digunakan untuk deteksi perklorat pada perangkat analisis berbasis kertas dasarkan kepada pembentukan kompleks warna ungu akibat interaksi antara perklorat dengan metilen biru. Ada atau tidak adanya analit target dapat diketahui dari pergeseran warna yang teramati pada uji kolorimetri kualitatif. Perubahan warna pada zona deteksi dengan adanya perklorat berfungsi sebagai indikator kontaminasi perklorat dalam sampel air. Metilen biru, pewarna kationik berinteraksi dengan ion perklorat dan membentuk kompleks. Interaksi ini menghasilkan pembentukan pasangan ion antara anion perklorat dengan kation metilen biru yang terabsorpsi. Mb plus dan ClO minus memiliki bola hidrasi yang lebih lemah dan cocok untuk pengeluaran hidrofobik daripada Mb plus dan Cl min yang diproduksi dengan anion klorida yang lebih kecil, dengan demikian lebih hidrofilik. Akibatnya, penambahan perklorat menyebabkan terbentuknya warna ungu pada zona deteksi. Selanjutnya,
Dari gambar B mengilustrasikan plot kalibrasi dengan nilai intensitas skala abu-abu rata-rata pada sumbu Y dan konsentrasi perklorat pada sumbu X. Skala abu-abu disarankan untuk menghindari subjektivitas pengamat yang beragam. Titik-titik data dicocokkan dengan persamaan linear. 3,77 X tambah 3,61 memberikan kecocokan terbaik dengan koefisien determinasi R kuadrat 0,97. Hasil perhitungannya adalah plot grafik penguapan dapat dengan mudah menentukan konsentrasi perklorat dalam sampel air yang tidak diketahui menggunakan platform ketika dicitrakan dalam kondisi standar. Dari gambar diagram lingkaran, menyatakan uji terhadap sampel natural dari beberapa sumber bahwa semua sampel menunjukkan adanya kandungan perklorat dalamnya. Dengan demikian, perangkat berbasis kertas dapat digunakan untuk screening cepat perklorat dalam sampel. Hasil positif pada sampel air menyarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati jika dilakukan pengujian lebih lanjut atau menggunakan sampel air. Hasil pengujian negatif tidak menunjukkan adanya kandungan perklorat kecuali jika diketahui bahwa teknik pengambilan sampelnya memuaskan. Hasil uji stabilitas menampilkan hasil intensitas skala abu-abu rata-rata untuk percobaan yang dilakukan dengan konsentrasi perklorat 10 mikrogram per liter. Tingkat intensitas tetap berada dalam 9% dari intensitas sinyal awal untuk 6 jam pertama. Setelah 12 jam, sinyal menurun sekitar 12% dibandingkan dengan nilai awalnya dan setelah 24 jam menurun sekitar 28%. Temuan ini menunjukkan bahwa pengambilan gambar dalam waktu 6 jam dari reaksi memberikan hasil yang paling andal karena intensitasnya relatif stabil dalam durasi ini. Untuk kekhususan reagen dievaluasi dengan menggunakan prosedur eksperimental yang digunakan untuk uji perklorat berbasis kertas. Kosmosi Brilliant Blue digunakan sebagai reagen yang dilapisi pada kertas menggantikan metilen biru. Intensitas warna direkam dibandingkan dengan perangkap berbasis kertas berlapis metilen biru. Hasilnya menunjukkan bahwa penurunan intensitas warna sekitar 23% bila dibandingkan dengan metilen biru. Seperti yang terlihat pada gambar, Selain itu, tidak adanya pembentukan kompleks berwarna ungu yang terjadi yang mengindikasikan bahwa perangkat berbasis kertas berlapis biru cemerlang kosmosis tidak cocok untuk deteksi perkolorat. Oleh karena itu, terbukti bahwa perangkat berbasis kertas berlapis metilen biru secara khusus untuk penentuan perklorat dalam air. Dari grafik memberikan representasi visualisasi dari hasil uji spesifitas dan interferensi menggunakan anion yang berbeda dalam sampel. Uji spesifitas melibatkan pemeriksaan interaksi metilen biru dengan masing-masing ion, khususnya nitrat, fluorida, tartrat, bromida, dan dengan membandingkan respon mereka dengan perklorat. Output sinyal warna ditemukan spesifik untuk keberadaan perklorat. Dari nilai tingkat pH, salinitas, dan konsentrasi serta konsentrasi TDS dan konduktivitas sampel air dari tiap distrik dianalisis sebagai bagian dari proses karakterisasi. Kisaran pH yang kondusif untuk penguraian perklorat biasanya berada di antara 5 dan 9. Dengan pengurangan yang paling efektif terjadi pada kisaran basa 7,5 sampai 8,5. Kisaran pH yang diukur dalam penelitian ini adalah 7,02 sampai 8,3 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk air permukaan dan air tanah disarankan untuk mempertahankan tingkat pH dalam kisaran 6,5 sampai 8,5. Akibatnya, diamati bahwa pH sejumlah sampel mendekati netralitas sekitar 7,2 dan semua sampel mematuhi kisaran pH yang direkomendasikan.
Dari grafik mengilustrasikan bahwa perbedaan salinitas di antara sampel air minum, air tanah, dan air permukaan. Kesadaran air tanah atau air permukaan seringkali meningkat seiring dengan menurunnya tingkat pH. Salinitas yang lebih tinggi dapat mempengaruhi mikroorganisme karena kelarutan oksigen menurun. Peningkatan tingkat salinitas dapat disebabkan oleh limbah industri yang dilepas ke sumber air yang berpotensi untuk mempengaruhi hasil panen. Oleh karena itu, disarankan untuk mengolah limbah industri sebelum dilepaskan ke lingkungan. Untuk konduktivitas juga dipengaruhi oleh keberadaan ion-ion seperti perklorat. Konsentrasi perklorat yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan konduktivitas karena jumlah partikel bermuatan lebih besar dalam air. Peningkatan konduktivitas ini dapat menjadi indikasi adanya polusi dan dapat mempengaruhi perilaku organisme air, terutama yang sensitif terhadap perubahan lingkungan elektrokimia. Sampel air juga mengalami kuantifikasi TDS dan konduktivitas. Konduktivitas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mobilitas, suhu, dan konsentrasi ionik total. TDS mengacu pada konsentrasi zat anorganik dan organik yang terlarut dalam air. Dari kedua grafik menampilkan variasi total padatan terlarut mulai dari 0,28 hingga 6,68 gram per liter, yang menunjukkan bahwa TDS melebihi batas standar dalam beberapa kasus. Nilai konduktivitas semua sampel air berada dalam kisaran 0,05 hingga 9,52 milisekund per sentimeter. Menurut hasil penelitian ini, air minum menunjukkan konduktivitas terendah 0,05, sedangkan air permukaan menunjukkan nilai tertinggi, dan kebanyakan kisaran 0,05 hingga 1,5 dianggap dapat diterima untuk air minum. Oleh karena itu, sampel dari berbagai daerah yang berada di luar kisaran ini tidak boleh dianggap layak untuk dikonsumsi manusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di mana penelitian ini berhasil mengembangkan platform mikrofluida berbasis kertas yang hemat biaya untuk mendeteksi perklorat dalam air secara cepat dan akurat. Dengan menggunakan bahan yang tersedia dan akuisisi gambar kuantitatif melalui ponsel cerdas, solusi ini dapat praktis untuk analisis kontaminan lingkungan. Demikian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Gracias.